Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita boleh kembali beribadah. Dan biarlah kita boleh terus mengingat bahwa perjalanan hidup kita selalu akan ada batasnya. Maka setiap waktu yang Tuhan beri menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup, memuji dan memuliakan Dia. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita. Secara khusus kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40 menjadi perenungan kita di minggu pagi hari ini. Namun kita akan membaca secara khusus ayat 14, 15 dan 16. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-40 dan kita akan membaca secara khusus ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9, tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel." Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali menjadi perenungan kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengar apa yang disampaikan ketika berbicara tentang Pentakosta. Bagaimana hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul dan para orang yang percaya. Maka di hari ini kita melihat lagi apa yang terjadi ketika kuasa Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan para murid-murid Kristus. Maka di sini dikatakan lalu berkatalah Petrus, dia berdiri di depan banyak orang. Kalau kita membaca sampai di ayat selanjutnya, maka kurang lebih itu ada 3.000 orang. Maka ketika dia berdiri di depan orang banyak yang dikatakan seluruh orang-orang Yehuda yang sudah berkumpul kembali, yang sebelumnya terpisah sekarang mereka ada di Yerusalem. Dan saat ini mereka melihat apa yang terjadi kepada para rasul ketika kuasa Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan mereka. Maka dikatakan demikian bahwa Petrus berdiri dan langsung berkata kepada mereka bahwa kami ini bukan orang yang mabuk. Mau memberikan gambaran ketika berbicara di depan 3.000 orang minimal pada waktu itu. Saya lagi berpikir seperti ini. Kalau 3.000 orang tanpa mic itu bagaimana Petrus berbicara? Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia menyuarakan dengan begitu nyaring, dengan begitu keras, dengan begitu tegas tentang kebenaran itu. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa 3.000 orang itu yang mendengar nanti akan mengalami perubahan. Kalau 3.000 orang kira-kira gedung seperti apa? Kalau nggak salah kalau waktu acaranya Lady menikah, gedung Danapala ya. Itu kalau nggak salah itu 3.000 orang muatnya. Kalau nggak salah sekitar 3.000 orang. Mau memberikan gambaran tempat yang sebegitu luas ketika Petrus berbicara tentang kebenaran. Tetapi mereka menyangka bahwa ini sedang mabuk. Maka Alkitab menuliskan waktu Petrus mengatakan bahwa kami itu bukan mabuk. Tidak seperti yang kamu sangka. Tetapi inilah yang difirmankan oleh Nabi Yoel. Maka kita melihat seperti ini. Bagaimana Petrus tahu apa yang disuarakan oleh Nabi Yoel? Apa yang Petrus pahami tentang yang disampaikan oleh Nabi Yoel? Sedangkan Nabi Yoel hidup di abad yang ke-8 atau di akhir abad yang ke-7. Sekitar 800 tahun yang lalu. Yoel sudah menyuarakan. Dan tiba-tiba Petrus menyuarakan bahwa di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, hamba perempuan, hamba laki-laki, yang muda, yang tua. Aku akan mencurahkan rohku. Karena situasi saat itu, Yoel lagi melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan.
yang hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, yang hidup melawan Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya mereka dipulihkan. Tuhan menginginkan supaya mereka kembali dan percaya. Karena dengan percaya kepada Allah maka kamu diselamatkan. Maka Nabi Yoel menyuarakan hal itu. Hari-hari terakhir Roh Tuhan akan dicurahkan. Maka kita bertanya seperti ini. Kenapa Petrus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel yang kurang lebih 800 tahun yang lalu? Mau mengingatkan yang pertama. Karena orang-orang Yahudi, baik ahli Taurat, orang Farisi yang tahu kebenaran, mereka kenal siapa Nabi Yoel. Karena apa? Karena apa yang disampaikan di dalam Nabi Yoel sudah tertulis di dalam sejarah dan kitab suci orang Yahudi. Maka waktu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, Petrus juga lagi mau menyampaikan kepada mereka, kamu tahu, Yoel sudah mengungkapkan terlebih dahulu hal itu. Kemudian yang berikut kita bisa melihat bahwa waktu dia mengatakan demikian, maka lagi memberikan gambaran kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Perhatikan bahwa apa? Nabi Yoel sedang mau mengungkapkan kepada kita bahwa apa? Bahwa mereka khususnya orang Yahudi yang mengenal persis kurang lebih di sekitar zaman Yoas, Raja Yoas. Atau ada juga yang menuliskan di sekitar zaman Raja Usia. Orang Yahudi mengenal Nabi Yoel. Kemudian yang berikut. Tertulis dalam sejarah kitab suci orang Yahudi. Maka enggak heran Petrus menyuarakan itu. Kemudian yang berikut adalah bagaimana Roh Kudus dalam penyampaian Petrus melalui Nabi Yoel. Roh Kudus itu bukan hanya orang tertentu saja. Dalam konteks perjanjian lama bukan hanya para nabi saja, bukan hanya para imam, bukan hanya orang tertentu. Tetapi roh yang akan kucurahkan itu untuk semua orang yang akan menjadi percaya kepadanya. Dan yang berikut adalah, maka Petrus lagi mau mengungkapkan di dalam kitab Yoel ini lagi menekankan tentang kepercayaan mereka kepada Mesias. Yang mereka sering mendengar, yang mereka sudah tahu. Tetapi ketika Kristus hadir mereka tidak percaya. Maka dari sini kita bisa melihat situasi seperti ini sebenarnya pesan dari Petrus. Yang disampaikan Yoel itu sederhana. Yaitu yang pertama adalah apa? Turunnya Roh Kudus sekarang. Dan yang kedua adalah apa? Siapa yang berseru kepada Tuhan pasti diselamatkan. Maka hal ini memberikan penjelasan. Petrus lagi memberikan gambaran bahwa ingat. Bahwa ini sudah disampaikan Nabi Yoel. Dan yang terjadi hari ini. Yang kamu lihat sendiri, yang kamu saksikan sendiri. Sudah ditulis terlebih dahulu. Bahwa siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Petrus tidak berhenti. Petrus tidak berhenti sampai di sana. Karena tujuannya adalah percaya pada Tuhan maka kamu diselamatkan. Baru dia menambahkan di ayat-ayat yang kita baca tadi. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan siapa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Untuk apa Petrus menyampaikan hal ini? Kenapa Petrus mengatakan yang aku maksudkan yang disampaikan oleh Nabi Yoel adalah siapa? Yesus dari Nazaret. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah sudah ditentukan dan dinyatakan Allah di tengah-tengah kamu. Dia sudah hadir di tengah-tengah kamu. Jadi bukan lagi berbicara penantian. Tetapi dia sudah hadir di tengah-tengah kamu. Dan yang kedua adalah dia diserahkan Allah sesuai maksud dan rencananya. Disalibkan dan dibunuh oleh tangan manusia durhaka. Maka Petrus bersaksi tentang Kristus pada orang-orang yang berkumpul saat itu. Yang menyangka mereka adalah orang yang sedang mabuk. Kemudian dikatakan lagi bahwa tetapi Allah membangkitkan dia. Maka ini seperti siaran ulang yang sedang disampaikan Yesus sebelum dia nanti disalibkan. Bahwa aku akan ditangkap, bagaimana aku akan disesat, aku akan disalibkan tetapi aku akan bangkit. Jadi seperti ada sebuah pengulangan.
Ketika Petrus menjelaskan hal ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian yang berikut dikatakan adalah, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak dan tentram karena orang yang percaya tidak akan binasa. Maka ungkapan Yoel yang dikutip oleh Petrus ini sudah disampaikan terlebih dahulu. Dan minggu lalu kita mendengar bahwa kenapa mereka menganggap ini orang mabuk. Karena dikatakan bahwa orang-orang Galatia itu dikatakan punya pengetahuan yang di bawah rata-rata. Tidak sebanding dengan orang-orang yang hebat yang ada di Yehuda, yang ada di Yerusalem. Tetapi di sisi lain dikatakan, kenapa dikatakan mereka justru takut pada waktu itu. Padahal kalau kita membaca sejarah Galatia, orang-orang Galatia itu bukan orang penakut. Justru mereka orang pemberani. Maka salah satu pekerjaan mereka adalah nelayan. Mana mungkin penakut menjadi nelayan? Enggak mungkin. Tetapi dalam sejarah dikatakan bahwa orang Galilea itu adalah orang-orang yang berani, tetapi mereka soal kemampuan berpikir itu lemah. Maka kita enggak heran ketika masih bersama dengan Yesus, Petrus selalu berani tampil di depan. Dia selalu berani tampil di depan. Tetapi dia menjadi takut ketika dia mengikuti Yesus. Ketika Yesus sudah ditangkap. Berubah keberanian dia, keberanian yang salah. Keberanian dia adalah keberanian yang salah. Karena keberanian untuk dirinya sendiri. Bukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup dia. Maka di sini kita melihat. Yang mereka tahu adalah Petrus dan teman-temannya itu sudah lari, takut dengan mereka. Tetapi sekarang bisa tampil dan berbicara di depan banyak orang. Mengingatkan kembali tentang Yesus yang telah mereka bunuh. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ketika Petrus mengungkapkan ini lagi mau menunjukkan kepada mereka bahwa inilah Yesus dari Nazaret yang kamu sudah bunuh, tetapi dia sudah dibangkitkan oleh Allah sendiri. Enggak berhenti Petrus berbicara. Dia memakai nama Yoel. Kemudian dia melanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Dari Yoel, dia pindah kepada Daud. Sedangkan Yoel itu tahun 800-an. Sedangkan Daud itu tahun 1000, artinya 1000 tahun yang lalu. Sebelum Pentakosta sudah ada Daud. Apa sebenarnya yang disampaikan Daud tentang Kristus? Daud dikatakan begini, Petrus ngomong begini kepada mereka. Daud mati, kuburnya ada. Tapi Daud sudah ngomong duluan bahwa Mesias akan dibangkitkan, ditinggikan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 16 maka kita menemukan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh Daud. Yang dia belum tahu mana itu Mesias. Yang dia belum tahu tetapi dia punya keyakinan betapa Mesias itu akan hadir. Mesias itu akan mati, tetapi Mesias itu juga akan bangkit. Maka di dalam kematian orang saleh digambarkan dalam Matius yang Mazmur pasal 16, maka digambarkan di situ bahagialah kematian orang saleh. Artinya orang saleh itu punya kehidupan, mereka memang mati tapi tidak akan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Maka Petrus mengungkapkan dalam beberapa. Maka Daud menulis seperti ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Maka Petrus mengatakan. Menjelaskan bahwa Daud bukan berbicara tentang dirinya sendiri. Karena Daud sudah mati dan dikubur. Melainkan menubuatkan tentang kebangkitan Mesias. Dari beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud bukan hanya lagi berbicara tentang kematiannya. Karena bagaimana Daud tahu dia mati tapi dia akan bangkit. Tetapi Daud sedang menubuatkan, sedang menyampaikan bahwa memang Mesias akan mati. Tetapi dia akan bangkit. Kemudian dikatakan lagi bahwa keyakinan akan hidup setelah kematian. Maka Daud punya pandangan,
punya pandangan bahwa Daud memiliki keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan bahwa tubuh tidak akan selamanya dikuasai oleh maut. Maka ungkapan dari Petrus mengutip tentang apa yang disampaikan oleh Daud. Lagi mau mengungkapkan bahwa memang orang Israel itu kan gak mudah untuk percaya. Gak mudah untuk menerima. Apalagi yang lagi ngomong orang-orang yang ada di Galilea. Yang dianggap rendah pada waktu itu. Tetapi ketika Petrus mengungkapkan baik Yoel maupun Daud. Itu lagi mau mengungkapkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri para rasul. Untuk menyuarakan kembali. Siapa yang engkau bunuh dan dia sudah dibangkitkan. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Yang diutus oleh Tuhan. Artinya apa? Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Maka dari sini kita bisa melihat. Di dalam pasal 2 kisah para rasul. Lagi mengungkapkan. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Menjadi Tuhan dan Kristus. Maka dengan demikian kita bisa melihat. Ketika Petrus mengungkapkan tentang Daud. Lagi mau mengungkapkan. Siapa yang gak tahu tentang Raja Daud. Orang Yahudi itu tahu persis tentang Raja Daud. Mereka sangat percaya dengan Raja Daud. Maka ungkapan-ungkapan Raja Daud lagi mau mengungkapkan supaya mereka paham bahwa apa yang disampaikan Nabi Daud, apa yang disampaikan Raja Daud, apa yang disampaikan Yoel, itulah yang terjadi barusan. Itulah yang terjadi barusan kamu lakukan, tetapi sekarang dia sudah dibangkitkan dan sekarang Roh Kudus turun di hadapan kami. Memenuhi kami dan kami menjadi saksinya. Maka dari sini kita bisa melihat betapa tidak mudahnya untuk menyampaikan kebenaran. Bagaimana Petrus harus menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran kepada orang yang merasa paham kebenaran tapi nggak mengerti kebenaran. Maka dari sini kita bisa belajar. Kadang dalam kehidupan kita, sebenarnya dengan kita membaca Alkitab, kita bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi kehidupan ini. Bagaimana cara hidup bergereja, bagaimana cara hidup beriman. Dan ketika Petrus mengungkapkan tentang apa yang disampaikan Daud, maka semua orang-orang itu dibawa kepada kehidupan yang lama untuk mengenal, mengingat kembali tentang Raja Daud. Bahwa apa yang disampaikan Raja Daud itu adalah benar. Contoh sederhana buat kita. Kalau kita di sini apa yang biasa kita ingat almarhum Pak Bikman suka sampaikan. Iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang sejati, sekalipun gunung itu tidak pindah, kita tetap percaya. Kalau saya tanya seperti ini, yang kita tahu siapa yang ngomong? Pasti kita, itu kan almarhum yang ngomong. Sebuah kebenaran diingatkan, maka oh iya ya, benar ternyata. Maka dari sini mau mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Raja Daud sekarang sudah terjadi. Dan itu juga yang disampaikan oleh para rasul. Untuk mengingatkan supaya mereka melihat bahwa mereka itu tidak mabuk. Bukan asal berbicara seperti zaman sekarang banyak suka bicara asalan. Bahkan berbahasa roh suka-sukanya dia. Padahal tidak ada yang menafsirkannya. Dan itu juga terjadi. Maka dari sini kita bisa melihat bersama. Ketika mereka mendengar hal itu. Dalam ayat 37 dikatakan. Ketika mereka mendengar hal itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Petrus. Baik yang disampaikan oleh Yoel maupun Daud. Maka mereka sangat terharu. Orang Israel sangat terharu. Tersayat. Pedih hati. Mendengar penjelasan dari Rasul. Kalau kita lompat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ketika Stefanus di dalam pembelaannya. Dia menyampaikan mulai dari bapa leluhur. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Kristus. Dan setelah Stefanus menyampaikan. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Justru yang terjadi adalah apa? Justru yang terjadi orang-orang yang mendengar melemparinya dengan batu.
Tetapi menjadi berbeda di dalam ayat pasal yang kedua yang kita baca ini. Tidak ada perlawanan. Justru mereka terharu. Maka enggak heran ketika Yesus hadir, ketika dia mengajar, orang itu selalu kagum. Orang itu selalu terharu. Orang itu selalu kok bisa hikmat dari mana orang ini berbicara. Kok hebat sekali dia berbicara. Dan selama ini kita belum pernah mendengar orang berbicara seperti ini. Tetapi lagi-lagi mereka kagum tetapi mereka justru mengkhianatinya. Mereka menolaknya, tidak menerimanya. Persis seperti yang disampaikan Stefanus. Itu adalah kebenaran. Tapi mereka justru menjadi semakin marah dan benci kepada Stefanus. Sehingga Stefanus dirajam dengan batu. Tetapi berbeda dengan yang terjadi ketika Petrus berbicara dalam bagian ini. Orang Israel sangat terharu. Tersayat pedih hati mendengar penjelasan dari para rasul. Dan yang mereka sampaikan apa? Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Maka dikatakan oleh Petrus, bertobatlah. Waktu saya membaca bagian ini dan saya merenungkan, iya. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan ketika itu hanya menjadi sebuah pengetahuan. Tanpa memberikan dampak dalam hidup kita. Sayang, hidup Kristen sulit bertumbuh. Kalau kita sering membaca, mendengar firman Tuhan. Tetapi kita seperti itu terus kehidupan kita. Maka untuk apa? Firman Tuhan seakan-akan menjadi sia-sia. Orang-orang yang hebat yang ada pada waktu itu. Yang justru menganggap bahwa mereka Petrus orang sedang mabuk. Tetapi ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang kuasa Roh Kudus itu. Yang telah memenuhi mereka. Kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus mengatakan bertobatlah. Ada banyak orang Kristen terus membaca Alkitab. Tapi tidak hidup dalam pertobatan. Ada banyak orang Kristen berani berbicara kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran. Sayang. Maka perubahan hidup itu tampak ketika kita mendengar firman Tuhan. Sekian lama kita mengikut Tuhan. Sekian lama kita menjadi orang percaya. Ketika orang masih ngomongin kita di luar, hidup kita yang gak benar. Apa artinya? Apakah kebenaran itu tidak pernah menembus hati kita? Atau malah kita sudah membentengi diri kita dengan kebenaran yang kita pahami, yang kita hidupi, tapi tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kita berani mendengar firman Tuhan, tapi kadang kita takut melakukan firman Tuhan. Ketakutan menjadi keberanian. Jangan hanya kita berani untuk tujuan diri kita sendiri. Jangan kita hanya berani melakukan apa yang menyenangkan kita. Jangan kita hanya berani berumah tangga. Contoh ketika saat ini dalam beberapa kali dalam Bina Pranika. Jangan sampai kita hanya berani dan siap berumah tangga. Tapi ketika kita menjalaninya kita tidak berani mengalami perubahan-perubahan dalam diri. Karena untuk menyesuaikan satu dengan yang lain yang sama-sama berbeda. Jangan kita hanya berani mengatakan aku cinta padamu. Tetapi ketika ditegur, diingatkan, aku sudah tidak suka sama kamu. Seringkali itu terjadi. Maka perjuangan kita adalah ketika mereka mendengar hal itu. Apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah artinya kembali lagi percaya kepada Tuhan. Yang kamu sudah bunuh itu, Allah sudah membangkitkan dia. Dan sekarang rohnya dicurahkan kepada kami. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan ketika aku mengirimkan Roh Kudus itu turun. Dia akan menginsafkan manusia dari dosa. Maka waktu Yoel dalam pergumulan dia. Tuhan ingin supaya dipulihkan. Maka Yoel menyuarakan. Kamu harus kembali. Kamu harus bertobat. Datang kepada Tuhan. Kamu harus kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Artinya kamu kembali berarti hidupmu untuk Tuhan.
Dan seruan itu disampaikan supaya apa? Supaya mereka kembali percaya kepada Allah yang telah memelihara, menuntun mereka. Dan supaya mereka diselamatkan. Persis seperti yang disampaikan oleh Petrus. Kamu harus bertobat. Kamu yang mengerti hukum Taurat, tahu tentang aturan-aturan. Tapi kamu tidak hidup dalam pertobatan. Tetapi ini menjadi kesempatan. Petrus menyuarakan bertobat. Orang di dalam gereja kok bertobat? Orang yang sudah beriman kok bertobat? Kan mereka dikatakan kalau di ayat sebelumnya yang minggu lalu kita baca. Bahwa mereka dikatakan orang-orang yang saleh. Artinya apa? Orang-orang yang memelihara kebenaran menurut pandangan mereka berdasarkan kitab suci yang ada. Dan mereka berjuang untuk menjaganya. Tetapi sekarang Petrus bilang, hei kamu bertobat. Persis mengingatkan Yesus ketika menegur Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Masakan kamu udah mengajar banyak orang, kamu gak ngerti apa yang kusampaikan lahir baru itu. Sehingga Nikodemus bilang, apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku baru dilahirkan? Bukan itu. Tapi lahir baru. Kamu sudah memahaminya, kamu sudah menyampaikan, kamu sudah mengajarkan. Tapi kamu tidak mengerti tentang apa yang sesungguhnya kebenaran itu. Ketika Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka dari sini, biarlah kita boleh melihat bahwa memang pertobatan selalu harus dilakukan. Maka kalau kita ingat Yesus, iya ya, Yesus selalu dikatakan dia selalu mengajar di bait Allah. Selalu mengajar di bait Allah selain di tempat-tempat lain. Memang paling penting. Kalau kita melihat justru kita yang ada di dalam rumah ibadah. Harus hidup dalam pertobatan yang sungguh. Gak mungkin kita akan memberikan dampak keluar. Kalau kita yang di dalam tidak menunjukkan kesungguhan itu. Maka pertobatan itu bukan hanya karena kita pergi menginjil di sana supaya mereka dengar firman Tuhan dan bertobat. Tapi kita yang ada di dalam gereja pun. Kita harus bertobat dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian dikatakan apa? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Karena kamu ada bersama-sama, hidup bersama-sama tapi cara berpikirmu adalah jahat. Mesias yang sudah hadir bukannya kamu percaya pada dia. Tapi justru kamu menyalibkan dan dia mati. Kamu tidak menerima, kamu menolak dia. Tapi sekarang kamu bertobat dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Supaya kamu ngerti, supaya kita tahu, supaya kita bisa memahami. Iya, kehadiran Kristus bukan untuk kita tolak. Tapi untuk kita percaya dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kalau kita membaca selanjutnya, maka kita menemukan. Sesudah Petrus menyampaikan ini, 3.000 orang menjadi percaya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Kalau kita di sini ada berapa banyak? Mungkin kita di sini 60-70 orang. Sudahkah kita serius menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau hanya sekedar kita mengaku kita percaya kepada Tuhan? Sudah seberapa serius kita bersama-sama hidup dalam pertobatan. Mau kita sebagai pendeta, mau kita sebagai penatua, sebagai majelis, aktivis pengurus. Seberapa serius kita hidup dalam pertobatan. Dan seberapa seriusnya kita memberi diri kita untuk diselamatkan. Maka sebagai pembelajaran penting bagi kita yang pertama adalah Roh Kudus dan perubahan hidup. Kalau kita sama-sama mengaku percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaan yang kedua, hadirnya Roh Kudus, apakah kita yang takut tadi sekarang sudah menjadi berani? Dengan kita percaya kepada Kristus, apakah kita sudah berani terus hidup dalam pertobatan? Atau justru malah sebaliknya, Pak cukup di gereja aku tanpa bertobat. Di luar biarlah aku yang mengatur hidupku. Kan enggak seperti itu. Kita beriman, kita percaya. Tetapi kita harus melihat. Perubahan hidup itu harus tampak dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesalinya. Kayak minggu lalu dari
Pak Pendeta Lot Natigor itu menyampaikan satu pesan yang indah. Dia mengatakan khususnya dalam kehidupan keluarga, dia menyesal karena ada sesuatu hal yang dia tidak bisa lakukan dalam keluarganya. Secara khusus buat istrinya sampai Tuhan memanggil. Artinya apa? Ada kesempatan, maka perubahan hidup baik suami, istri, anak-anak itu kita tunjukkan. Bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah waktu Tuhan memang bukanlah waktu manusia. Ketika dikatakan sebelumnya Petrus untuk mengaku bahwa dia bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu dia takut. Tetapi justru mau mengingatkan memang belum waktunya pada waktu itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka dia begitu berani. Maka kita ingat salah satu nabi yang begitu berani ketika dewasa dia berani bunuh orang. Siapa dia? Musa. Kejadian pasal 2. Ketika Musa melihat orang-orang Ibrani sedang dihukum oleh orang Mesir. Maka saat itu juga begitu berani, kan dia udah dewasa. Dia bertindak langsung, dia membunuh orang Mesir itu. Dan dia menyembunyikannya di dalam pasir. Sesudah itu yang terjadi apa? Hari kedua dia lihat sekarang teman sesama orang Ibrani berantem. Baru datang lagi dia. Kenapa engkau memukul saudaramu? Kemudian apa yang disampaikan oleh orang Ibrani? Kamu mau datang sini mau jadi pemimpin kami? Emang siapa yang suruh kamu jadi pemimpin kami? Atau kamu mau bunuh aku karena aku mau mukul dia? Apa yang terjadi? Musa langsung ketakutan saat itu. Dia berani membunuh orang Mesir. Tetapi mau dikatakan apa? Keberanian untuk menyelamatkan pada waktu itu bukan waktunya Tuhan. Yang terjadi apa? Esoknya dia harus lari kabur ke padang gurun. Karena dia takut nanti dia ditangkap oleh Firaun. Mau mengingatkan apa? Kalau sudah waktunya Tuhan, maka gak ada yang bisa menghalangi. Orang-orang yang berseru salibkan Yesus, salibkan Yesus. Orang-orang yang berseru untuk menangkap Yesus. Sekarang apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau sudah waktunya Tuhan mau mengingatkan, maka kita dapat mengimani dan melakukan apa yang kita percayai di kehidupan ini. Dan yang terakhir, bertobatlah, bertobat dan kembalilah ke jalan yang benar. Jangan sampai kita hanya ada di gereja, tapi kita tidak ada di jalan yang benar. Jangan sampai kita mengaku kita beriman, tetapi sebenarnya kita tidak hidup oleh iman. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang mengikut Tuhan, yang berjalan dalam kebenaran. Dan biarlah ketakutan kita untuk melakukan yang benar justru menjadi keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki dan diinginkan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.